pun kita sebagai advokat perlu perlu aware, perlu peduli akan adanya perubahan zaman. Ini dalam bentuk persiapan anggota DPC PRI Kabupaten Bogor untuk siap dalam menghadapi hal ini. Ini kan ada buku ya Pak? Buku ini apa itu? Pedoman apa itu? Buku teknologi hukum ini kan bentuk paradigma baru ya, paradigma baru hukum di dunia digitalisasi. Karena hari ini sekarang sudah banyak sekali terkait dengan munculnya e-commerce, startup. Bahkan sekarang kita tidak lepas dari yang namanya era digital. Internet ini hari ini menjadi makanan pokok buat kita semua. Nah, kami sebagai anggota PRI Kabupaten Bogor tentunya perlu juga mensikapi hal ini, karena di luar sana jasa profesionalisme advokat itu sudah mulai tergantikan juga, sudah mulai digantikan oleh oleh kecerdasan buatan AI. Nah, kita perlu menyiapkan untuk itu sehingga PRI Kabupaten Bogor tidak boleh tertinggal dalam menyongsong era digitalisasi, terutama dalam bidang Salah ketua nih pada yang saya buku ini harapan kita. ya harapan saya agar rekan-rekan advokat khususnya lebih aware, lebih peduli, dan lebih paham terkait dengan sistem digitalisasi, terutama sistem digitalisasi dalam bidang hukum. Itu tadi yang hadir siapa aja Pak anggota? Yang hadir anggota DPC PRI Kabupaten Bogor, yang konstitusi anggota DPC PRI Kabupaten Bogor. Untuk diskusi hukum ya bersama advokat-advokat di Cibinong. Ini saya apresiasi karena ini upaya dari bentuk pendidikan hukum, pendidikan skill bagi para advokat-advokat khususnya di wilayah Cibinong. Gitu. Jadi saya memenuhi undangan dari DPC PRI Cibinong. Saya mengapresiasi. Nah ini saya ada buku nih Pak. Ini buku Ya. buku ada penyebab apa ya? Ini isinya apa nih? Isi dari buku teknologi hukum ini adalah kita bedah bagaimana aspek teknologi yang bisa kita pakai dalam mengakselerasi hukum kita supaya permasalahan hukum kita itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan teknologis. Kita bedah dalam 12 bab yang harapannya ini menjadi skill keilmuan baru bagi para advokat di Indonesia, bagi para mahasiswa hukum di Indonesia, agar teknologi hukum ini bisa menjadi suatu cabang ilmu hukum yang bisa diterima oleh masyarakat hukum Indonesia. Advokat di PRI Cibinong bagaimana ke depan? Kita berharap PRI Cibinong ini menjadi kawah candra di muka atas lahirnya lawyer-lawyer 5.0. Bagaimana dari Cibinong ini walaupun daerah bagian Bogor gitu ya, tapi bisa menghasilkan kader-kader lawyer internasional, lawyer-lawyer nasional yang memiliki skill-skill abad 21. Ini yang kita pengen, kita dorong gitu. Bagaimana lawyer-lawyer di daerah memiliki skill-skill yang berkemajuan gitu. Tadi saya lihat itu advokat dalam era 5.0. Maksudnya apa tuh Pak? Nah, advokat yang bisa beradaptasi dengan teknologi terkini. Bagaimana masyarakat 5.0 ini mau melahirkan lawyer-lawyer yang bisa berharmoni dengan perkembangan teknologi. Jadi para lawyer ini jangan alergi dengan teknologi. Lawyer ini jangan nggak mau pakai teknologi dan mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi bagaimana lawyer ini harus bisa mau belajar lagi. Apa skill-skill teknologi yang perlu dikuasai agar mereka bisa bertahan dalam kerasnya pertarungan dan persaingan lawyer di masa mendatang. Ini bandingkan masyarakat nih untuk pertemuan agak bingung baik. Itu apa penting memberikan saran untuk masyarakat bagaimana? Saran untuk masyarakat dalam memahami hukum. Sarannya adalah pertama gunakan teknologi paling sederhana untuk mencari hukum yang paling relevan dengan kebutuhan kita. Sekarang ada Google, pakailah minimal Google untuk mencari solusi-solusi atau pendapat-pendapat hukum atau ilmu-ilmu hukum yang berkaitan dengan punya masalah. Contoh, kita adalah seorang perempuan yang disiksa oleh KDRT oleh suami. Kita bisa dengan mudah sekarang mencari di internet apa pasal yang berlaku, yang bisa kita
pakai untuk membela hak kita sebagai perempuan yang terzolimi oleh lakinya, misalnya seperti itu. Orang yang ditipu oleh teman kita karena kita pinjam 100 nggak dibalikin. Nah, kita bisa cari pasal-pasal itu, kita bisa cari undang-undangnya, aturannya secara menggunakan apa? Menggunakan teknologi yang hari ini dimungkinkan karena ada teknologi. Itu dalam bentuk sederhana sekali. Itu bukan suatu hal yang kita datang tiba-tiba, enggak, itu butuh proses sehingga akhirnya kita berada di level ini hari ini. Jadi kita harus maksimalkan itu. Kalau awal kita cuma buat googling cari info, ke depan kita harus bisa menggunakan untuk memasarkan jasa kita sebagai seorang lawyer, memberikan edukasi yang tepat bagi masyarakat. Karena sekarang masyarakat pun bisa mengakses secara teknologis untuk info-info apapun yang mereka butuhkan. Gitu.